البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya di setor terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang haramnya namimah, yaitu mengadu domba, atau juga hadis yang berikutnya hadis haramnya dusta atau berbohong, yang mana kedua-duanya adalah akhlak yang tercela dan tidak terpuji, dan bahkan pelakunya diancam dengan azab wal'iyadzubillah. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Hatta yuqtab hal yuqtab indallah. Na'am, ahsantum barakallahu fika, anakumullah. Kita lanjutkan, kita ambil satu saja, perhatian baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi. Bab haramnya melaknat seseorang dengan personel tertentu, atau haramnya melaknat seorang per individu. Fulan mal'un, fulan atau fulanah mal'unah, itu diharamkan. Paham ya? Maksudnya bi'ainah itu per individu, personel tertentu. Jadi sebutkan orangnya, fulan bin fulan mal'un, fulanah bintu fulan mal'unah. Faham? Kenapa kalau dilarang dalam syariat ini? Karena perkara laknat ini bukan permainan. Orang ketika melaknat saudaranya itu bukan permainan. Kenapa demikian? Karena laknat ini memiliki beberapa makna. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala itu pasti beda dengan laknat ketika muncul dari sesama manusia. Dipahami ya? Jadi laknat terbagi menjadi dua. Laknat yang datang dari Allah Ta'ala, al-laknatu minallah. Yang kedua, al-laknatu min baini ibadah. Laknat yang terjadi di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Faham? Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala maknanya apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Dihafalkan itu. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala maknanya adalah at-tardu wal ibti'ad, yaitu pengusiran dan penjauhan min rahmatillah, dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum? Itu laknat datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan la'anallahu man awa muhditha, Allah Ta'ala melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah. Nah, di situ berarti siapa yang melaknat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah Ta'ala akan menjauhkan dan mengusir orang tersebut dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum? Itu laknat kalau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallahu akilar riba wa mukilah,
wa syahidah wa katibah. Artinya apa? Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba, yang beri makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba, dan sekretarisnya yang mencatat transaksi riba. Mafhum? Itu berarti laknat datang dari Allah Ta'ala. Apa artinya berarti? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum? Tapi kalau laknat yang muncul sesama manusia, bab yang kita baca sekarang ini, la'nu insan bi'ainih, yaitu seorang melaknat saudaranya dengan per individu, fulan mal'un, fulanah mal'unah. Mafhum? Yang seperti itu maknanya apa? As-sabbu wasyatam. Dihafalkan itu. Jadi laknat kalau muncul dari sesama manusia maknanya as-sabbu wasyatam. Cacian dan makian saja. Mafhum? Maknanya apa? Cacian dan makian. Artinya bagaimana? Artinya manusia kan tidak bisa menjauhkan dan tidak bisa mengusir dari rahmat Allah Ta'ala kan? Kalau manusia tidak bisa mengusir, tidak bisa menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, bisanya hanya mencaci maki dan menghina. Mafhum? Jadi kalau ada ucapan fulan la'ana fulanan, si fulan itu melaknat si fulan yang lain, berarti maknanya apa? Mencaci maki. Mafhum? Dipahami ya? Atau fulanah la'anat fulanatan, atau fulanah itu melaknat si fulanah. Artinya apa? Mencaci maki. Mafhum? Nah, karena apa? Manusia tidak bisa menjauhkan, tidak bisa mengusir dari rahmat Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya bedanya? Paham ya? La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengubah patokan bumi, patokan tanah, batasan tanah diubah. Itu ancamannya laknat dari Allah Ta'ala. Berarti apa maknanya? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum bedanya? Bedakan insyaallah ya, terbedakan ya. Tapi kalau fulan melaknat fulan, itu artinya hanya mencaci maki. Mafhum? Itu bedanya. Kalau Rasulullah bagaimana? La'ana Rasulullah SAW, berarti mendoakan agar si fulan itu hilang dari rahmatnya dan juga hilang dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya bedanya ya? Berarti kalau total ada tiga itu kembali ke dua. Maksudnya laknat dari Allah Ta'ala, laknat dari Rasulullah, laknat dari manusia biasa. Mafhum? Laknat dari Allah Ta'ala artinya apa tadi? Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Laknat dari Rasulullah apa maknanya? Mendoakan kejelekan berarti mendoakan agar Allah Ta'ala menjauhkan dan mengusir dari rahmatnya. Kalau laknat sesama manusia artinya hanya mencaci maki dan menghina. Mafhum? Nah itu yang kita bahas sekarang. Kita lihat An Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. An Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: "Man halafa bi millatin ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi fin nar jahannam. Wa la'nul mu'min ka qatlih." Muttafaqun alaih. Ana artikan satu persatu sekaligus dijelaskan, perhatikan baik-baik. Yang pertama, barang siapa yang bersumpah dengan atau atas nama agama selain agama Islam dalam keadaan dusta, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana apa yang dia ucapkan. Contohnya bersumpah demi Allah, kalau fulan bin fulan ini tidak melakukan seperti ini, maka dia Yahudi, maka dia Nasrani. Paham ya? Nah, itu kan berarti menisbahkan kepada agama selain agama Islam itu loh. Paham ya? Itu termasuk contoh yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Asbahullah, penjelasan terhadap hadis tersebut. Artinya apa? Artinya dia barakallahu fiik bersumpah tapi atas nama selain agama Islam. Paham? Nah, seperti itu. Karena kalau sumpah ini syaratnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, pastikan menyebut nama Allah SWT. Dan man halafa falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang barakallahu fiik, atau barang siapa yang hendak bersumpah, atau barang siapa yang bersumpah hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala atau diam. Paham ya? Nah, jadi enggak boleh bersumpah dengan apa? Dengan atas nama Mbah Fulan, Mbah Alan, enggak boleh juga. Paham ya? Nah, termasuk makna man halafa bi millatin ghairil Islam kadiban fahuwa kama qala.
Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dia dusta, fahuwa kama qala. Maka seperti apa yang diucapkan sebagai pelajaran gitu loh. Paham ya? Sebagai pelajaran dalam artian biar dia itu enggak ngulangi lagi. Paham ya? Nah, walaupun dia canda, walaupun dia istilahnya cuma bohongan. Nah, barakallahu fiik. Wallahi, demi Allah, si fulan itu Yahudi, si fulan itu Nasrani. Kalau seandainya tidak melakukan demikian-demikian, itu contohnya diantaranya ya, itu bisa kembali kepada apa yang dia ucapkan. Nah, karena apa? Karena sebagai pelajaran agar orang itu apa? Berhati-hati. Mafhum? Nah, jadi kalau bersumpah pastikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallah. Dengan menyebut nama Allah taala atau salah satu daripada apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan namanya. Mafhum? War-Rahman, War-Rahim. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Paham ya? Intinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Alat yang digunakan untuk bersumpah kalau dalam ilmu bahasa Arab, hurufnya 3. Kalau mau pakai sumpah, al-ba, wal wawu, wat ta. Wallahi, billahi, tallahi. Artinya demi Allah. Paham? Enggak boleh pakai huruf yang lain. Fillahi enggak boleh. Alallahi boleh enggak? Enggak boleh. Hanya 3. Al wawu, wal ba, wat ta. Wallahi, billahi, tallah. Paham? Artinya demi Allah. Bisa dipahami ya? Ewa, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia itu bersumpah maka hendaknya bersumpah atas nama Allah taala. Aul yasmut atau diam. Paham ya? Jadi ini para ulama telah menjelaskan kalau tidak diperlukan, enggak diharuskan sumpah, enggak usah banyak sumpah. Dikit-dikit wallahi, wallahi, wallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau enggak diharuskan untuk bersumpah, enggak usah sumpah. Karena bermudah-mudahan dalam bersumpah itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena nanti kalau dia melanggar, dia harus apa? Bayar kafarah. Paham ya? Nah, sehingga apa? Dia berpikir, jangan sampai bermudah-mudahan bersumpah akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia batalkan sendiri. Wallahi la adkhul baita fulan. Demi Allah, aku enggak masuk rumahnya fulan. Sumpah dia. Ternyata si fulan orangnya baik, Masya Allah, sunni salafi, ya kan? Orangnya baik. Nah, bagaimanapun keadaannya suatu ketika dia ngundang waliman. Ngundang akekahan misalkan. Kita dah sumpah ini. Demi Allah enggak akan masuk rumahnya si fulan. Ternyata diundang kita. Pak Mahmud, nanti ada acara walimah nih Pak, datang ke rumah ya. Kata orang yang apa? Yang punya rumah tadi. Padahal Pak Mahmud ini sudah pernah sumpah, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya sebulan yang punya acara tadi itu. Ternyata diundang. Otomatis bagaimana? Undangannya walimah lagi. Kalau mendatangi undangan walimah, hukum asalnya apa Pak? Wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang waliman, datangilah. Akhirnya datanglah Pak Mahmud ini. Padahal sudah sumpah tadi kan? Apa yang harus dilakukan Mas? Ayo, ada 2 cara. Batalkan dulu, datangi waliman, makan-makan dulu, ngobrol. Mungkin minta maaf, afan ya akhi dulu ana pernah sumpah enggak akan masuk ke rumah antum, ternyata antum Masya Allah, barakallahu fiik, ternyata ana salah paham, salah menduga. Ana kira antum itu kata-kata. Jangan minta maaf di situ. Nah, setelah pulang bayar kafarah. Kafarahnya 3 pilihannya. Pertama, kafaratul yamin. Pertama, apa? Memberi makan berapa? 10 orang miskin sampai kenyang. Naam. Atau antum bebaskan budak atau puasa apa? Bebaskan budak bukan tadi? Bebaskan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Paham ya? Jadi Pak Mahmud tadi ada 2 cara. Ima bayar kafarah dulu. Paham ya? Sebelum mendatangi undangannya Pak Fulan tadi. Paham ya? Atau dia datangi dulu baru bayar kafarah. Nah, itu resikonya memang. Makanya jangan dikira-kira sumpah wallahi ya akhi wallahi. Karena barakallahu fiik, kalau sumpah dengan sungguh-sungguh itu resikonya kalau dia melanggar harus kafarah. Terus bagaimana kalau sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab? Orang Arab itu dikit-dikit sumpah biasanya. Wallahi ya akhi wallah, uqsim billah wa rabbil ka'bah wallahi. Wallahi ya akhi wallah. Dikit-dikit sumpah gitu biasanya. Kalau itu enggak diniatkan untuk sumpah yang
pada hakikatnya sumpah yang apa, yang benar-benar sumpah, ya kembali ke niatnya. Paham ya? Kadang orang Arab gitu, kalau antum nggak percaya, kalau antum ke Yaman sana, ke Saudi atau kemana ngobrol orang Arab, gitu, wallahi, gitu. Wallahi ya akhi, wallahil azim, uqsim billah wa rabbil ka'bah, wallahil azim, hayyakumullah ahlan wa sahlan. Dikit-dikit itu orang Arab. Itu niatnya bukan tuh sumpah yang makna sumpah yang kita pahami itu ya, ya karena udah kebiasaan mereka itu loh. Mafhum? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung dengan niatannya. Ingat-ingat ya, kafaratul yamin ada berapa tadi, Izam? 3. Imam bebaskan budak atau ngasih makan orang miskin berapa? 10 orang miskin sampai kenyang. Kalau belum kenyang tambah lagi. Paham ya? Dulu kisah nyata, bukan hoax. Ketika di Damaj itu biasanya orang-orang Yaman, orang luar-luar tuh nganggap orang Indonesia itu miskin-miskin. Sehingga sering jadi sasaran kafarah. Paham ya? Jadi banyak orang sumpah kafarahnya larinya ke orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini enggak banyak neko-neko dia, enggak banyak gerak dia. Dikasih Indomie satu bungkus, satu kerdus, sama dimasakkan nasi udah selesai, kenyang udah. Nah, ya Allah Indonesia, ya Allah tafadhalu. 10 orang kasih satu kerdus Indomie itu, kemudian dimasakkan nasi dah. Hal sapi itu kenyang belum? Belum, tambah lagi. Kalau udah kenyang udah selesai, karena itu sampai kenyang ngasih makannya. Paham ya? Nah, ini bukan kisah bohong ya, kisah nyata. Kalau misalkan kurang percaya tanya Ustaz Bilal ya. Nah, barakallahu fiik. Dulu seperti itu. Orang Indonesia jadi sasaran untuk orang bayar kafarah. Karena menurut mereka orang Indonesia diam-diam, senyap-senyap itu ya, miskin-miskin menurut mereka. Allah musta'an. Nah, kalau nggak percaya nanti buktikan kalau antum ke sana nanti. Ya, soalnya kafarah bayar orang Indonesia biasanya. Nah, Allah musta'an. Karena orang Indonesia nggak banyak tuntutan. Orang luar kadang minta ayam, minta ini, minta itu. Orang Indonesia satu kerdus Indomie dimasakkan nasi udah selesai, aman udah. Paham ya? 2 botol Pepsi udah selesai. Sahih. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya kafaratul yamin dihafalkan. Imma puasa 3 hari berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Berikutnya, wa man qatala nafsahu bisyai'in 'udziba bihi fin-nari jahannam. Pahami baik-baik ini. Ini dalil untuk membantah orang-orang Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Yang bermudah-mudahan bom sana, bom sini, ledakkan sana, ledakkan sini, bunuh diri. Ini bantahannya. Ancamannya ngeri, enggak sembarangan. Lihat ini. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, udziba bihi fin-nari jahannam, kelak akan diazab dengan sesuatu tersebut di neraka jahanam. Lah kalau dulu dia di dunianya bom bunuh diri, pakai bom, nanti khawatirnya di akhirat pun juga apa? Disiksa dengan bom juga itu loh. Bahkan lebih dahsyat dari itu kan, makanya hati-hati. Jangan termakan syubhatnya orang-orang apa? Orang-orang harakiyun, orang-orang pergerakan, orang-orang yang mereka suka bom sana bom sini, jihadiyun, hati-hati. Pertama kali belajar buka kitab jihad, enggak diurutkan. Kalau Ahlus Sunnah kan tidak. Kalau buka kitab fikih pertama kali apa? Kitab Taharah, ya enggak? Babul miyah, bab seputar air. Urutkan. Kitab shalah, kitab siyam, nanti sampai juga kitab jihad. Kalau mereka tidak, awal kali buka kitab jihad, wah, dipanah-panasin jihad. Ujung-ujungnya mengkafirkan siapa? Pemerintah atau pemimpin muslim, dikafirkan oleh mereka. Halal darahnya, halal hartanya. Lihat aparat negara, polisi, tauhid katanya, bunuh katanya. Bayangkan itu. Ini yang ngomong ini, pemimpinnya ini nggak mau maju duluan, ngandalkan anak buahnya. Anak buahnya kasih rompi, isi bom. Ente maju dulu ya. Pengen surga Firdaus, pengen maju dulu sana, maju dulu. Bayangkan. Jadi surga Firdaus itu barakallahu menurut mereka itu sangat mudah didapatkan. Justru matinya bukan mati syahid, tapi sangit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, meledak dari itu ya Allahul musta'an. Hati-hati. Jangan terprovokasi barakallahu fiik. Biasanya bos-bosnya itu, pemimpin-pemimpinnya itu jarang sekali maju duluan. Biasanya fulan bin fulan meledak. Ya, bom bunuh diri. Gurunya atau bukan biasanya? Bukan gurunya dia, anak buahnya. Gurunya mana? Chattingan, SMS, ngumpulin dana-dana, untuk apa? Untuk aksi-aksi berikutnya. Bayangkan, Allahul musta'an. Ini terbukti dalam kitab-kitab yang sudah terbukukan ya. Jadi hati-hati. Mendoktrin anak-anak muda biasanya yang panas-panas itu ya, ABG, doktrin jihad. Itu teroris itu pemberontak itu harus kita lumpuhkan, kita padamkan. Wah, panas dia kan, sudah panas, tinggal nyalakan kompornya selesai. Paham ya? Menurut mereka seperti itu memang.
Nah, itu bukan hanya di Indonesia, di Yaman juga ada kelompok-kelompok seperti ini. Namanya di sana Daesh kelompoknya atau Al-Qaeda. Paham ya? Atau Jamaah Jihadiyin. Jamaah kelompok orang yang jihad. Kalau di Indonesia ya dikenal jaringan ISIS, jaringan Al-Qaeda, N11, NII, JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Paham ya? Itu hati-hati. Paham ya? Nah, jangan termakan syubhat mereka. Lihat ini ancaman ngeri ini namanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti di akhirat akan diazab dengan sesuatu tersebut di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Paham? Kemudian dalam Al-Qur'an Karim, ana nukilkan 2 ayat saja, sering antum dengarkan. Sebagai apa? Sebagai gambaran bahwasanya ternyata dalam Al-Qur'an itu dilarang bunuh diri juga. Pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Kalian jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi kalian. Disayangi kok malah enggak mau gitu loh. Kalau di Yaman sana, Syiah Rafidhah itu sampai-sampai punya paspor mereka. Paspor, anak pernah tunjukkan gambarnya itu, Jawazus Safar ila Jannatil Firdaus. Paspor masuk ke surga Firdaus, bayangkan itu. Dibuka gitu ada stempelnya sayyid pemimpinnya, jebret dah. Ente mau masuk surga ya? Bunuh itu Ahlussunnah. Seperti itu sampai seperti itu, bayangkan itu. Peperangan waktu di Yaman waktu itu ya, mereka punya paspor namanya Jawazus Safar ila Jannatil Firdaus. Paspor untuk masuk ke surga Firdaus, bayangkan itu. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik, hati-hati. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian jangan menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan dengan sebab tangan-tangan kalian, dan berbuat baiklah kalian karena Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, termasuk menjerumuskan diri seseorang kepada kebinasaan, bom bunuh diri tadi. Ya kan? Ledakan sana, ledakan sini, bom sana, bom sini, akhirnya imbasnya apa? Karena biasanya ya jaringannya, ya, kelompok-kelompoknya, guru-gurunya, sebagian mereka berjubah, berjenggot, istrinya bercadar. Akhirnya orang-orang nuduh Ahlussunnah, sebagian mereka apa? Ikut jaringan kelompok teroris atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat berlepas diri dari tindakan-tindakan kriminalitas, kejahatan. Tindakan-tindakan bom bunuh diri, tindakan-tindakan kudeta, enggak ada Ahlussunnah ikut campur. Walaupun enggak ikut pesta demokrasi, ya enggak? Walaupun enggak ikut pemilu, tapi paling depan Ahlussunnah sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati pemimpin muslim yang sah. Bayangkan. Mereka-mereka yang sok-sok itu ya, nyoblos sana, nyoblos sini, ini nanti kalau caleg ini naik, Masya Allah, jualannya di aspal semuanya. Ternyata setelah naik lupa. Enggak di aspal-aspal sampai sekarang. Allah musta'an. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kalau mereka menuduh Ahlussunnah itu pemberontak, Ahlussunnah itu suka kudeta, suka revolusi, buktikan. Siapa yang paling maju di depan kalau demonstrasi? Ahlussunnah atau orang-orang selain Ahlussunnah? Selain Ahlussunnah mana ada Ahlussunnah ikut turun di jalan demonstrasi? Demonstrasi enggak ada. Iya kan? Seperti itu. Allahul musta'an. Hati-hati. Na'am barakallahu fiik. Lah kalau bisa dikatakan Ahlussunnah itu menyalakan korek untuk ngerokok aja haram. Maksud itu enggak boleh ngerokok, apalagi nyalakan bom. Bunuh diri, bayangkan itu. Allahul musta'an. Menunjukkan bahwasanya sangat berhati-hati. Lihat nih, ancamannya ngeri. Diadab nanti di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Lah kalau bunuh diri dengan cara yang lain bagaimana? Sama aja. Misalkan dia usaha bangkrut, bisnis enggak jalan-jalan, tanam modal pun modalnya apa? Hangus misalkan, pulang gantung diri. Hati-hati. Itu juga masuk ya. Nah, bisa jadi nanti diadab dengan sesuatu yang dia pakai itu loh. Paham ya? Nah, gara-gara stres, depresi, paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian apa? Frustasi atau yang semisalnya dagangannya enggak laku-laku, usahanya enggak pernah sukses, tanam modal bangkrut terus, gagal terus, pulang langsung apa? Minum racun. Apa racunnya? Cap rakus, racun tikus. Allahu musta'an. Bagaimana itu? Haram enggak? Haram. Haram barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Hati-hati. Jadi bunuh diri haram hukumnya. Tidak ada istilahnya barakallahu dalil dari Al-Qur'an wal As-Sunnah tentang bolehannya. Dulu buktinya para sahabat mereka bunuh diri mana? Mereka berangkat perang maju ke depan mereka. Baku hantam dengan tombak-tombak mereka, pedang-pedang mereka, panah-panah mereka.
bukan bunuh diri. Ya enggak? Nah, barakallahu fi, enggak ada satu dalil pun yang sahih mengenai sahabat bunuh diri, enggak ada. Paham ya? Nah, kecuali yang apa yang dikisahkan itu apa? Bukan sengaja bunuh diri, memang dia maju ke depan, berperang dan terbunuh gitu loh. Paham ya? Allahul musta'an. Hati-hati. Yang berikutnya yang inti daripada pembahasan kita, wala'nul mu'min kaqatlih. Dan melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Jadi melaknat orang mukmin seperti apa? Membunuhnya. Jadi jangan bermudah-mudahan. Ya akhi anta mal'un, ya akhi ente mal'un. Hati-hati. Kamu dilaknat karena berbahaya. Karena melaknat itu berarti dia apa? Seakan-akan membunuh dia gitu loh. Karena kalau itu laknat yang dia inginkan adalah laknat dari Allah Ta'ala, berarti apa? Mendoakan agar dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Mafhum? Lah kalau orang dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Ta'ala bagaimana? Dapat kebaikan atau tidak? Enggak dapat lagi sudah. Faham? Makanya dikondisikan, jangan sampai bermudah-mudahan laknat si fulan mal'un, si fulanah mal'unah. Paham ya? Semuanya ditahan, semuanya dikondisikan, pastikan dengan cara yang terbaik agar tidak terjatuh dalam melaknat ini. Mafhum? Na'am. Jadi sudah kita lewati pembahasannya. Al-la'natu minallah. Laknat dari Allah Ta'ala maknanya apa tadi maknanya? Laknat dari Allah Ta'ala maknanya Naam, yaitu menjauhkan atau mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau laknat dari semua manusia apa maknanya tadi? Tadi jelaskan tadi antum? Fulan melaknat fulan, fulana melaknat fulana. Apa maknanya tadi? As-sab wa syatm, mencaci maki dan menghina. Paham ya? Itu aja dihafalkan ya. Nah, barakallahu fiik, nasallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.